Kalau tidak akhir Mei, awal Juni, disitulah Presiden akan melakukan perombakan kabinet. Tapi itu kan sangat tergantung kepada hasil evaluasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Prasetyo ya, Menseknek, bahwa Presiden selalu melakukan evaluasi setiap hari. Tapi keputusan reshuffle kabinet ada pada Presiden. Ada informasi pemanggilan menteri, beberapa kasus yang sepertinya menjadi trigger. Nah, hari Senin kemarin, 9 Juni ya, Presiden stay di Hambalang. Kembali lagi di podcast Istana dan Presiden YouTube Kompas TV bareng saya Friska Clarissa dan juga Mas Soehartono. Mas Har, jurnalis senior di Istana Kepresidenan. Mas Har, kita akan bahas malam ini. Sehat ya Mas Har ya? Sehat dong. Sehat banget. Harus sehat. Apalagi yang akan kita bahas serius banget. Iya, ini serius nih. Menguras pikiran negara. kita dari mulai Mei kemarin sampai sekarang. Betul. Gak jauh-jauh dari isu reshuffle kabinet alias perombakan kabinet. Di saat kita syuting hari ini, Selasa 10 Juni 2025, ada menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo ke istana. Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan perombakan kabinet, Mas Har? Ya, karena selama ini kan hampir 3 minggu terakhir ini isu reshuffle kabinet muncullah, baik dalam pemberitaan maupun dalam obrolan. Di kalangan kita ya, kawan-kawan Istana Kepresidenan. Saya pun juga ya? beberapa kali ditanya soal isu reshuffle. Yang saya dengar memang kalau tidak akhir Mei, awal Juni. Jadi disitulah Presiden akan melakukan perombakan kabinet. Tapi itu kan sangat tergantung kepada hasil evaluasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Prasetyo ya, Menseknek, bahwa Presiden selalu melakukan evaluasi setiap hari. Tapi keputusan reshuffle kabinet ada pada Presiden. Presiden yang tahu. Nah, kapan kebutuhan keperluan untuk merombak menteri itu ada pada Presiden sendiri. Jadi tidak ada yang tahu karena itu memang prerogatif Presiden. Ya. Nah, isu itu semakin kuat nih minggu ini. Seperti yang Mbak Friska bilang, apalagi dari kemarin ya, dari hari Senin sampai ini hari Selasa. Itu kuat banget. Ada informasi pemanggilan menteri, apalagi kan ada beberapa kasus yang sepertinya menjadi trigger dari rencana reshuffle kabinet itu kan. Nah, misalnya hari Senin kemarin tanggal 9 Juni ya, itu Presiden stay di Hambalang. Nah, di sana itu Presiden nggak santai-santai bekerja. Yang saya ingat, informasi yang saya telusuri, itu ada 3 kali pemanggilan menteri dalam kelompok-kelompok yang memang ada kelompoknya tentang strategis pertahanan, ada Menhan, lalu ada Direktur Pindad, ada juga terkait isu pencemaran di Raja Ampat, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dipanggil, Menteri SDM Pak Bahlil dipanggil, Menteri Kehutanan juga dipanggil, dan juga ada pembahasan mengenai soal Danantara. Itu yang terjadi di hari Senin. Di Hambalang. Nah, hari ini yang saya dapatkan ada 2 rapat terbatas internal. Pertama, hasil dari rapat hari Senin itu kelihatannya Presiden punya sikap berbeda. Jadi kalau salah satu ratas kemarin hari Senin, kan infonya Pak Bahlil sebagai Menteri SDM berhasil meyakinkan Presiden bahwa soal kemungkinan adanya pencemaran nikel di perairan Raja Ampat itu masih harus dievaluasi kembali. Nah, tapi hari ini berubah sikap. Presiden langsung mengundang rapat terbatas internal dan keluarlah keputusan dicabut 4 perusahaan. 4 perusahaan yang memang sejak beberapa tahun lalu sudah beroperasi di sekitar kawasan Raja Ampat. Meskipun ada 1 perusahaan ya, GAG ya, yang ada di salah satu pulau yang kelihatannya ada aman. Perusahaan Antam itu. Nyaman ya, dan tidak dicabut izinnya.
tetap ya. Nah, isu itu berseliweran tuh soal pencemaran Raja Ampat. Hari ini juga ada pemberitaan juga kan? Ya. Saya baca berita ada kapal pengangkut timah itu ya, bahan timah yang tertulisnya JKW Iriana gitu. Jadi orang langsung konotasinya ada apa gitu ya. Meskipun itu dibantah ya Mas ya katanya. Meskipun dibantah, tapi kemudian muncul keputusan Presiden dicabut izin dari 4 perusahaan yang pengelola tambang nikel di kawasan perairan Raja Ampat. Nah, hari ini memang salah satu rapat terbatas lainnya adalah membahas soal sampah dan juga soal si Great Wall yang memang sudah menjadi rancangan Presiden waktu itu, Presiden Jokowi yang sebelumnya menjadi Gubernur DKI kan. Nah, tapi hari ini memang tidak ada bocoran apapun yang bisa didapatkan oleh teman-teman media karena hari Senin kemarin Pak Teddy dikabarkan marah karena ada wartawan yang tiba-tiba datang meliput di Hambalang. Artinya bocor agendanya. Bocor. Nah, hari ini agenda sama sekali nggak dibocorkan. Itu. Tapi yang saya telusuri, jam 2 Presiden akan memanggil 1 wamen, 4 menteri yang nanti akan didampingi oleh Pak Teddy sebagai Seskap. Nah, ada 5 berarti itu periode waktunya antara jam 2 sampai jam 4. Karena jam 4 Presiden akan memanggil lagi 4 menteri yang didampingi oleh Pak Teddy kembali. Nah, apakah itu reshuffle? Orang jadi bertanya. Betul, karena ternyata memang tidak semua menteri melalui pilar Istana Negara yang kita biasa nongkrong, doorstop di situ. Nah, sebagian tidak ada, makanya orang bilang ini reshuffle jadi atau tidak sih gitu ya. Tapi yang saya tahu reshuffle-nya itu nanti, Mbak. Nggak di bulan ini malah ya? Nggak, awal Oktober katanya. Persis 1 tahun pemerintahan, bisa sebelum 20 Oktober, bisa juga setelah 20 Oktober. Apa yang bisa dibaca ya? Apakah memang Pak Prabowo menghindari bongkar pasang kabinet terlalu dini karena apakah faktor kinerja atau ada orang-orang yang memang sejak awal kita tahu bahwa kelanjutan dari Pak Jokowi? Ya, kan memang ada evaluasi. Presiden itu mendapat evaluasi, meskipun kita juga belum tahu ya kapan nih Presiden melakukan evaluasi. Tapi pastilah Presiden kan punya jadwal agenda internal yang tidak diketahui oleh publik, oleh wartawan pun sekalipun tidak tahu jadwal Presiden kapan melakukan evaluasi. Nah, kalau melihat hari ini dipanggil, bisa saja besok masih akan ada pemanggilan. Atau memang hanya 8 menteri dan 1 wamen saja yang mendapat catatan. Kalau ada pemanggilan lagi berarti ada sejumlah menteri lainnya yang memang mendapat catatan berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasinya pasti terkait kinerja. Selain kinerja pasti juga ada bagaimana komunikasi politik para menteri itu terhadap program-program yang memang harus dijalankan itu. Kadang-kadang kan ada yang di luar tugas pokoknya itu, ada hal-hal lain yang nyerempet-nyerempet lah. Sehingga mempengaruhi kinerja maupun performa para menteri itu. Itu yang dievaluasi Presiden. Nah, kalau apakah minggu ini akan ada reshuffle pelantikan kabinet? Kayaknya tidak. Karena tapi dipanggil lagi iya, bisa jadi. Bisa jadi dipanggil lagi. Ya mungkin kalau Presiden bukan memberi nasihat kali ya. Mungkin diperingatkan berdasarkan catatan evaluasi, kamu kurang ini, kamu kelebihan bicara, kamu kok ada kasus-kasus ini gitu ya. Sehingga kamu nggak perform pada pekerjaanmu, pada kinerja. Nah, Presiden mungkin memberi perintah. Nah, perintahnya bisa saja perbaiki dulu. Nah, kalau ternyata tidak bisa diperbaiki, ya dirotasi, Mbak. Ditukar. Tapi
Presiden tidak mau heboh, jadi hanya ditukar saja. Nah, kalau nanti menteri-menteri itu ditukar, berarti akan ada pelantikan. Nah, jika memang ternyata ditukar masih tidak perform juga kinerjanya, terpaksa Presiden harus mengganti. Karena untuk kebaikan pemerintahan. Nah, rencananya kemungkinannya itu Oktober, 1 tahun persis pemerintahan. Kalau mau dilakukan sekarang, tadi saya bilang nggak mungkin ya, karena nanti Presiden mau ke itu, Mbak, hari Minggu ke Singapura, Kanada. Rangkaian luar negeri ya. Lalu ke Rusia. Yang sempat ditunda ya Tertunda Rusianya, kan? Nah, itu yang akan dilakukan Presiden selama seminggu. Jadi memang sampai hari Sabtu itu saya mendengar masih ada beberapa acara Presiden. Gitu ya. Di antaranya yang kami dengar ada rencana untuk bertemu salah satu tokoh, Mbak. Itu yang akan membahas satu proyek, tapi kayaknya saya nggak boleh membocorkan dulu katanya. Jangan dulu, sampai nanti kejadian kita baru olah lagi di sini ya. Nanti narasumber saya ngamuk nanti kalau saya ceritakan ada tokoh yang mau bertemu oleh Presiden Prabowo. Kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu. Gitu. Tapi sabar ya, rahasianya nanti. Yang penting udah dikasih spill sedikit, tinggal tunggu aja di episode berikutnya ya Mas Har. Nah, saya lanjutkan. Misalnya ada beberapa menteri yang ada terkait beberapa kasus ya. Dari kasus apa sih Mas? 8 menteri dan 1 wamen itu yang dipanggil ada catatan kinerja, tapi ada catatan yang lain gitu Mbak. Misalnya kasus apa? Kasus hukum? Iya, saya dengar misalnya Pak Budi Ari itu dipanggil. Ini sih terkait yang kemarin dong. Iya, beliau kan lagi menangani Koperasi Merah Putih. Jadi ya nggak di reshuffle, hanya diperingatkan jaga komunikasi politiknya. Karena beliau kan sempat diberitakan terkait kasus judi online gitu ya. Nah itu yang mungkin diperingatkan, dan meskipun belum tentu juga Pak Budi Ari terkait gitu ya. Lalu ada pernyataan-pernyataan Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin yang kadang-kadang pernyataannya dianggap kontroversial. Ada protes lah dari kelompok-kelompok di DPR pun, bahkan di Mahkamah Konstitusi kan juga ada kaitan kasus itu, sehingga itu yang mungkin diingatkan oleh Presiden untuk menjaga komunikasinya itu. Dan beberapa menteri lainnya ada yang memang dianggap bagus, pas, tapi akan lebih tepat bila menteri ini ada di tempat yang lain. Misalnya yang saya dengar Pak Pratikno, yang dulu Menseknek di zamannya Pak Jokowi ya. Kan dia dulu kan rektor Universitas Gadjah Mada. Beliau concern pada masalah pendidikan. Nah kalau sekarang kan dia menjadi Menko untuk pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah jadi yang saya dengar ya ini masih utak-atik aja, kemungkinan Pak Pratikno itu akan ditukar dengan salah satu menteri, Pak Mufti. Pak Mufti itu kabarnya akan jadi Menko, dengan Pak Pratikno khusus menangani bidang pendidikan. Begitu juga menteri-menteri yang lain, Pak Bahlil saya dengar juga akan ditukar. Dia tetap menjadi menteri tapi mungkin ada bidang lain. Mungkin akan ada nantinya ada posisi baru barangkali untuk itu. Nah itu yang kita tunggu dan kita nantikan pada 1 tahun pemerintahannya Prabowo bersama Pak Gibran. Artinya sebelum reshuffle mencabut nama seorang menteri atau wamen dari kabinet, Pak Prabowo membuka opsi untuk rotasi jabatan terlebih dahulu. Iya. Orang yang tepat di tempat yang tepat, di posisi yang tepat. Jadi diperingatkan dulu untuk memperbaiki kinerjanya. Nah kalau memang tidak juga memperbaiki diri ya dirotasi dulu. Mungkin kamu lebih tepat di sini. Nah setelah itu ya baru
wah ini memang nggak layak karena kan sampainya reshuffle kabinet kan untuk perbaikan pemerintahan, konsolidasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pemerintah. Kira-kira seperti itu untuk langkah yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi karena kan kalau gonta-ganti menteri juga menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak stabil gitu ya. Tapi apakah ini juga bentuk Pak Prabowo untuk menjaga komunikasi politik dengan para pihak terkait dengan para menteri? Kan ada yang ketua umum parpol di situ, ada yang dekat dengan siapa misalnya itu kan? Iya, betul. Selain dengan parpol kan juga terkait juga dengan Presiden Jokowi sebelumnya ya. Presiden Jokowi itu kan merupakan yang menjadi dasar Presiden Prabowo untuk melanjutkan pemerintahannya, sehingga namanya pemerintahan yang berkesinambungan, menteri-menterinya pun juga ada yang menteri-menterinya yang memang berasal dari kementerian di eranya Pak Jokowi kan, ada sekitar berapa 10 orang, 10 orang menteri yang memang punya kedekatan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, tapi kan juga Pak Prabowo juga nggak sembarangan melakukan reshuffle, makanya langkahnya kan ada peringatan rotasi baru reshuffle. Karena kan Prabowo juga dia harus mengukur juga ya, Pak Jokowi ini kan presiden yang punya kekuatan juga ya, meskipun dia sudah tidak lagi menjadi presiden, masih punya ikatan yang kuat dengan para menteri. Nah, misalkan terjadi, katakanlah Pak Jokowi marah, misalnya meminta para menterinya mundur misalnya, kan kelimpungan juga tuh Presiden Prabowo itu kalau ternyata terjadi seperti itu. Tapi ya namanya kelanjutan pemerintahan, saya kira sih Pak Jokowi juga punya pertimbangan yang masak ya. Barangkali opsi itu tidak akan ditempuh, meskipun bisa saja terjadi. Apa bedanya Mas Har kalau kita bandingkan dengan reshuffle di era Pak Jokowi? Saya ingat Mas Har juga pasti ingat, di awal pemerintahannya Pak Jokowi langsung melakukan reshuffle. Cuma beda beberapa bulan setelah memerintah. Masuk ke 2015, Pak Jokowi sudah melakukan reshuffle yang pertama. Nah, kita pikir aman gitu ya, stabil. Ternyata tidak juga, karena masih dianggap ada yang tidak firm, kinerjanya masih kurang. Pak Jokowi melakukan reshuffle kedua 2016. Nah, 2016 itu yang saya ingat, Bu Sri Mulyani mulai ditarik dari Amerika ya, dari Bank Dunia ya, World Bank, untuk menjadi Menteri Keuangan. Beliau menggantikan Pak Bambang Brojonegoro. Nah, lalu 2018 masih ada terjadi reshuffle. Periode kedua masuk setelah pemilu 2019. Ketika Presiden Prabowo juga sudah menjadi Menteri Pertahanan, tahun 2020 terjadi reshuffle. Dan total keseluruhan catatan saya itu, kalau tidak 11, 12. Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Tahun ini, tahun lalu 2024, itu kan ada reshuffle kabinet ya. Di situ mulai masuknya orang-orang kader Gerindra. Antara lain Pak Thomas, Pak Sudaryono. Pak Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan, Pak Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dan beliau mulai di situ, karena ini kan pemerintahan transisi kelanjutan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Maka sebagai tahapan transisi ada kader-kader Presiden Prabowo yang kemudian masuk, seperti Menteri Hukum dan HAM zamannya Pak Jokowi kan ya. Pak Suparman Aktas ya, itu menjadi Menteri Hukum. Sebelum zaman Pak Jokowi, atau kita tarik lagi dari eranya Bung Karno sampai Pak Prabowo juga, reshuffle itu memang keniscayaan terjadi ya? Betul. Karena kan memang ya itu bagian dari untuk mengganti yang tidak perform gitu ya.
ya masa pemerintahannya ya jelek gitu ya, target-target tidak tercapai, tujuan-tujuan pemerintah juga belum bisa. Makanya banyak presiden melakukan reshuffle kabinet. Tapi yang mungkin zaman Bung Karno ini ya, karena itu kan ada sistem pemerintahnya berubah-ubah ya, ada sistem parlementer masuk juga, lalu sistem demokrasi demokrasi terpimpin. Itu kan boleh dibilang tuh hampir lebih dari 25, Mbak. Ada reshuffle kabinet di era Presiden Soekarno. Karena memang zaman itu kan pergantian kabinetnya cepat sekali di era parlementer itu. Bahkan ada yang sebulan sudah pemerintahannya sudah di-impeach di DPR dan diganti oleh pemerintahan berikutnya. Sehingga gonta-ganti menteri itu sangat terjadi. Nah, kalau begitu kan makanya di era Presiden Soekarno itu perubahan-perubahan menteri yang sangat cepat sekali mempengaruhi kinerja pemerintahan. Nah, di zaman Pak Harto itu reshuffle kabinet juga nggak banyak terjadi. Oh, tidak banyak sih. Nggak, karena memang kondisinya cukup baik dan pilihan menterinya mungkin tepat ya, kan kita lihat tahu ya, ada menteri-menteri yang teknokrasinya Pak Harto yang memberi dasar peletakan ekonomi di era Orde Baru. Jadi boleh dibilang relatif stabil. Jadi hanya 2 atau 3 kali reshuffle kabinet, terutama di tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi tahun 97. Pak Harto melakukan 2 kali perubahan kabinet. Dan sampai yang saya ingat terakhir putrinya Pak Harto kan masuk di jajaran kabinet itu waktu itu, Mbak Tutut ya. Jadi menteri. Nah, itu reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, dan kemudian terjadi reformasi pemerintahan Pak Harto berganti dengan pemerintahan reformasi. Di eranya Pak Habibie kan cuma hampir setahun, 1999 praktis nggak ada sampai ya, tahun 2000-an. Hanya hampir 1,5 tahun lebih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, karena begitu persoalannya begitu banyak. Pemerintahannya singkat, tapi persoalannya kompleks sekali waktu itu. Iya, kan ada soal Timur, pembebasan. Terus belum soal perekonomian yang begitu harus dipulihkan. Pasca krisis 98. Ya, jadi sama sekali tidak ada pergantian kabinet di eranya Pak Habibie itu. Kalau waktu Gus Dur? Nah, kalau Pak Gus Dur boleh dibilang banyak sekali itu pergantian kabinet tuh. Karena ya kalau Pak Gus Dur itu ada cerita masuk tentang si ini, menteri ini, langsung diganti. Saya ingat tuh kabinetnya Pak Yusuf Kala, lalu Pak Laksamana Soekardi, lalu Pak Kwik, begitu. Jadi boleh dibilang di eranya Pak Gus Dur ya, reshuffle kabinet. Waktunya tidak terlalu lama gitu ya, tapi pergantian kabinetnya cukup tinggi. Jadi termasuk yang banyak juga dinamikanya waktu itu ya. Betul, dinamika politiknya tinggi sekali kan waktu itu. Pernyataan Gus Dur itu dan kegiatannya dari pagi, siang, sore, malam pun. Dinamikanya kuat sekali waktu itu. Kalau Bu Mega yang Mas Har ikuti langsung? Bu Mega relatif stabil penunjukan menterinya. Jadi Bu Mega itu mempercayakan kepada menteri-menterinya yang memang pilihan dia, yang dianggap terbaik ya. Jadi dan kebetulan memang kelihatannya menteri-menterinya juga menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi relatif tidak ada pergantian kabinet pada waktu itu di eranya Bu Mega. Ya, jadi relatif lebih stabil waktu itu. Kalau Pak SBY? Nah, kalau Pak SBY itu relatif banyak juga itu. Pak SBY kan 2 periode ya. Apa yang menyebabkan suasana pada saat itu membutuhkan begitu banyak reshuffle? Ya, mungkin pemerintah ingin
pemerintahannya bisa berjalan baik, menteri-menterinya bekerja juga dengan baik sesuai dengan uraian tugasnya, melakukan capaian-capaian yang memang ditargetkan oleh pemerintahan. Nah, itu ternyata kan tidak. Ditambah juga ya Pak SBY itu kan koalisinya banyak partai ya banyak partai politik yang memang menjadi wakil-wakil partai politik di pemerintahan sehingga tidak bisa berjalan dengan baik sehingga Presiden memerlukan perombakan kabinet agar menteri-menterinya bisa lebih baik lagi dan mungkin menteri yang memang tidak perform harus diganti. Dan dinamika politiknya juga waktu itu partai yang asal di koalisi tiba-tiba berseberangan dan sebagainya ya. Akhirnya ya terjadi perombakan kabinet yang cukup tinggi pada waktu zaman Pak SBY itu. Jadi tujuan dari reshuffle kabinet kan supaya pemerintahnya bisa berjalan baik ya, Mbak ya. Itu kan harapannya. Nah, tinggal kalau terlalu sering melakukan perombakan kabinet juga jadi kelihatannya ini pemerintahan tidak stabil seperti itu. Nah, inilah yang jadi pertanyaan juga. Tadi kan kita sudah bahas juga termasuk Pak Jokowi di eranya Pak Prabowo yang sekarang masih menunggu nih kira-kira kapan kalau dari reshuffle dan kemungkinan rotasi dan sebagainya. Tapi bicara soal reshuffle ini, sebenarnya plus minusnya reshuffle kabinet di setiap pemerintahan itu apa sih, Mas Har? Ini kan suatu keniscayaan dan sudah pasti hak prerogatif presiden. Cuma presiden yang punya hak untuk merombak kabinetnya. Siapa, kenapa, itu haknya presiden. Tapi plus minusnya gimana, Mas? Kalau pengalaman kita ya selama meliput kan presiden selalu bilang tujuan membentuk pemerintahan kan adalah memberikan hasil yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, salah satunya adalah memperbaiki kredibilitas pemerintahan. Kalau misalnya menteri-menterinya tidak perform, ngaco gitu ya, ya kredibilitas pemerintahan jatuh. Sehingga perlu ada pergantian menteri-menteri yang dianggap kurang pas. Atau ada menteri yang memang kualifikasinya oke, tapi bukan di situ tempatnya, gitu. Jadi harus ditukar. Nah, kebaikannya juga, plusnya juga kalau terjadi perombakan kabinet kan itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah. Jadi menteri-menteri yang memang selama ini jadi kurang bekerja dengan baik kan pemerintahan akhirnya tidak efektif. Nah, jadi perlu ada pergantian yang membuat pemerintahan bisa lebih efektif. Kebijakan yang dihasilkannya juga akan menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau seorang presiden untuk mengganti menteri-menterinya yang kurang pas lah ya. Nah, stabilitas politik juga bakal terwujud kalau menteri-menteri yang memang sudah tepat di posisinya dan berkinerja baik dan juga betul-betul bertekad untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tidak neka-neko. Itu jadi beberapa hal positif. Nah, kalau terganti bolak-balik pergantian ini kan juga menimbulkan selain ada politisasi yang terjadi di kabinet, apalagi menteri-menteri yang berasal dari partai politik ya. Kalau diganti pasti memunculkan pertanyaan juga like and dislike gitu. Jadi bisa mengancam stabilitas politik, stabilitas pemerintahan kalau misalnya koalisinya 7 partai politik tiba-tiba ada yang di reshuffle begitu ya. Nah, ini kan mutung. Dan dia akan menjadi seperti dendam di DPR, dia akan menyerang pemerintahan. Nah, akhirnya terjadi instabilitas pemerintahan. Dan juga kalau misalkan ada selain ketidakstabilan di pemerintahan akibat itu reshuffle juga menteri-menteri yang misalnya sebetulnya baik tapi misalkan partainya neka-neko gitu ya, terus oleh presiden
dipertimbangkan untuk diganti, ya jadi pemerintahannya juga akan dinilai tidak stabil gitu ya. Nah, menteri-menterinya juga tidak akan memiliki pengalaman yang lebih baik gitu ya. Kalau cepat sekali dilakukan reshuffle kabinet. Jadi memang reshuffle kabinet itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, bagi kebutuhan presiden. Jika memang diperlukan untuk ya, mengukur kinerja yang kira-kira udah nggak perform, ya udah diganti. Ya, sehingga efektivitas pemerintahan, stabilitas pemerintahan, capaian tujuan pemerintahan bisa tercapai. Ya. Tapi bila mina tidak pergantian kabinet yang kurang tepat dilakukan, tidak berdasarkan kebutuhan nyata dari apa yang memang jadi persoalan pemerintahan, ya bisa berdampak negatif. Iya, itu berdampak negatif ya, karena pada akhirnya juga akan merugikan juga merugikan pemerintah itu sendiri dengan pemerintahan, ketidakpercayaan di dalam memantau kinerja pemerintahan. Jadi itu yang sekarang saya kira sedang dirasakan oleh Presiden Prabowo. Jadi sedang menimbang-nimbang juga, makanya tahapan-tahapan sebelum reshuffle kabinet nanti yang diperkirakan pada 1 tahun pemerintahan menjelang 20 Oktober atau setelah 20 Oktober, itu Presiden sedang menimbang peringatan dahulu, lalu rotasi, baru tahap ketiganya tidak ada ampun. Oke, nah apa yang diharapkan dari wacana reshuffle yang saat ini sedang bergulir di pemerintahan Pak Prabowo? Iya, selama ini kan banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat ya di tengah-tengah efisiensi anggaran. Satu sisi kebijakannya adalah pro rakyat gitu ya, tapi ternyata itu akan menggunakan begitu besar anggaran negara, tersita ke sana. Lalu juga koordinasi dari besarnya, gemuknya kabinet yang sekarang ada, kan sekitar 109 menteri, staf khusus maupun wakil menteri ya. Jadi koordinasi di antara mungkin kementerian dengan wamennya mungkin belum terjalin dengan baik. Nah, koordinasi itu yang membuat munculnya masalah-masalah. Lalu juga ada persoalan-persoalan di luar tugas kementerian yang masih masa lalu harus terkait-kait, lalu juga bagaimana komunikasi seorang menteri dengan publik, sehingga apa yang muncul di publik melalui pemberitaan-pemberitaan itu bisa sejalan, tidak menimbulkan kontroversial ataupun menimbulkan protes-protes gitu ya. Kan pernah juga ya di Mahkamah Konstitusi itu kan juga ada persoalan uji material terhadap Ikatan Dokter ya, soal organisasi kedokteran yang hakimnya, salah satu hakimnya seperti menasehatkan kepada Menteri Kesehatan supaya dengarkan publik, dengarkan setiap pihak sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi harapan kita sih dengan reshuffle kabinet paling tidak persoalan-persoalan itu bisa diatasi, Mbak. Nah, cuma memang satu pertanyaan saya juga, kalau nanti reshuffle kabinet jumlah kementeriannya juga tetap besar gitu ya, lalu koordinasinya tidak terjaga, masih boleh dibilang celometan gitu ya, di luar tugas pokoknya mengomentari sesuatu atau menyatakan sesuatu yang kurang pas. Nah, itu juga akhirnya reshuffle tidak tercapai dengan baik. Begitu. Itulah jadi makanya harus jelas betul reshuffle ini tujuannya apa dan
penilaiannya pun diharapkan objektif ya Mas Har ya. Iya. Meskipun ya memang ini hak prerogatif presiden, tapi penilaian objektif ini kan dilihat publik juga apakah betul karena kinerja misalnya. Ya kalaupun karena kinerja itu hak presiden, kita dorongnya untuk perbaikan kinerja ataupun juga mempercepat program-program pemerintahan terwujud. Itu gitu ya. Ya 5 tahun bisa pendek loh Mbak. ya. Jadi memang para menteri harus kerja keras gitu ya. Dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh presiden, program-programnya itu tetap harus berjalan. Karena kalau enggak 1 tahun kita kan begitu besar itunya ya, kabinetnya ya, banyak orang yang bilang obesitas gitu ya kabinet kita sekarang ini. Itu yang membuat bisa memperlambat langkah gerak koordinasi kementerian dan akhirnya tidak tercapai gitu ya, sibuk aja di luar tugas pokoknya mengurusi hal-hal lain yang di luar itu, target-target program pemerintah misalkan yang digagas oleh presiden kan, makan bergizi gratis, lalu ketahanan pangan melalui food estate dan juga penguatan kelembagaan keuangan ya dengan adanya Danantara. Kita membutuhkan dana yang untuk memang bisa membuat pemerintah bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dana yang cukup memadai. Ya. Nah, ya, jika tidak, ya bakal terjadi reshuffle lagi nanti kalau nggak berjalan dengan baik, Mbak. Ntar berkali-kali lagi. Iya, kan ini Presiden Prabowo udah 1 kali ya melakukan reshuffle kabinet kan waktu itu kan, dan memang bagus sih ya. Waktu itu kan salah satu menteri yang dianggap bermasalah dengan pegawainya lah, dengan lain-lain, akhirnya di reshuffle ganti. Meskipun mundur ya itu ya. Iya. Sebelum itu mundur dulu, akhirnya diganti menteri yang baru. Gitu. Jadi memang bisa terjadi pola-polanya akan seperti itu. Jadi Mbak, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran. Seru, kita tunggu apakah akan terjadi reshuffle kabinet. Kalau tadi dengar-dengar sementara Oktober nanti di 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, dan bagaimana pula sinyal-sinyal pemanggilan menteri-menteri ini kita masih akan terus tunggu juga ya Mas Har ya. Kita lihat di istana lagi. kita lihat siapa-siapa saja yang dipanggil dan apakah ada kaitannya dengan perombakan itu. Terima kasih Mas Suhartono, Mas Har. Sama-sama. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya pekan depan. Dan juga sahabat Kompas TV, jangan lupa terus like, comment, share, subscribe, disebarin sebanyak-banyaknya biar semakin banyak lagi episode Istana dan Presiden. Saya Friska Clarissa, sampai ketemu lagi. Thank you.